Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat memenuhi undangan yang diberikan oleh PT Mumtaz Indonesia Travel, khususnya kepada jamaah umroh Mumtaz Indonesia Travel yang insya Allah berangkat di pekan pertama di bulan Juli, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala sesuatunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Komisaris PT Mumtaz Indonesia Travel Bapak Eko Supriyanto, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, owner kami Bapak Haji Ponirin. Tidak lupa yang saya hormati dan kami banggakan calon jamaah umroh 2025 di bulan Juli, dan seluruh staf beserta jajaran Mumtaz Indonesia Travel beserta timnya, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lain dan tidak bukan kita syukuri atas nikmat Allah karena kita bisa berkumpul di sini, itu karena nikmat iman, Islam, dan nikmat ihsan. Karena nikmat itu semua kita bisa memenuhi undangan dan kita bisa melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Insya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan kepada kita selaku penerus risalahnya, yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak, khususnya jamaah umrah, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani dan rohani, dimudahkan segala sesuatunya, dilancarkan dalam perjalanannya, dan kami minta doanya nanti bagi kami tim yang belum bisa berangkat, tolong doakan kami nanti di sana agar kami semua bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah di Mekah dan di Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak,
Jamaah umroh 1446 Hijriah, insya Allah berangkat di bulan Juli awal pekan, entah nanti tanggal 5 atau bisa maju tanggal 4. Ini ibu dan bapak harus siap, entah tanggal 4 atau tanggal 5 nih ya, atau tanggal 6. Pokoknya insya Allah diinformasikan sama kita. Dalam hal ini ada beberapa yang harus kita ketahui bersama. Bu, Pak, kebaca nggak? Kebaca? Kalau nggak kebaca matiin. Kebaca? Alhamdulillah. Saya tidak akan bahas terkait masalah ini, terkait masalah ibadah haji, tidak. Akan tetapi kita langsung kepada tata cara, yakni umroh. Kalau syarat wajib umroh itu sudah kita ketahui bersama. Syarat wajib umroh muslim, beragama Islam, kemudian berakal, merdeka, mampu, fisik dan modal. Fisik kita harus lumayan nih, karena akan melakukan suatu perjalanan atau suatu hal yang bisa menguras tenaga, energi, pikiran. Kemudian ada mahram. Ada mahram kalau bersama mahram. Ini keutamaan umroh itu sudah kita ketahui bersama, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Iya, wanita juga wajib berjihad. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya." Apa jihadnya? Yaitu dengan haji dan umroh. Itu yang pertama. Ini keutamaan pertama. Yang kedua, al-umratu ila umrata kafaratun. Antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah melaksanakan umroh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ngizinin, Allah merahmati dan Allah meridhoi, pada tahun depan bisa berangkat haji. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagai ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sana Allah menghilangkan, Allah menjadikan kita orang yang kaya, orang yang dermawan, dan bisa balik lagi ke sana. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena jujur aja, siapapun yang ketika datang ke sana 2 hari sebelum pulang itu akan minta balik lagi ke sana. Ya Allah, balikkan lagi kami ke sini. Ya Allah, kami ingin beribadah kembali di tanah-Mu ini, di tanah suci ini. Pasti. Kita lanjut. Yang perlu kita perhatikan adalah ini, tata cara umroh. Yang pertama perlu kita perhatikan bahwa wajib siapapun yang melakukan umroh itu harus berihram, harus miqat. Wajib ihram itu bermiqat dulu. Apa?
Dimana kalau Indonesia itu mikotnya seharusnya kalau perjalanan laut itu melalui Yalamlam. Yalamlam itu kalau seandainya langsung dari Indonesia di Jeddah langsung untuk melaksanakan umroh ke Mekah. Itu kalau langsung. Jadi mikotnya itu di Yalamlam. Yang pertama. Mikot itu wajib nggak sih? Mikot itu wajib nggak sih? Wajib. Mikot itu wajib dan bukan rukun. Kalau rukun tidak boleh, tidak harus dikerjakan. Karena ini mikot wajib, sebenarnya bisa ditinggal tapi kena denda. Yang paling penting harus melaksanakan mikot, itu yang pertama. Jika dari Jeddah langsung ke Mekah, berarti biasanya di pesawat 1 jam sebelum ke Jeddah, landing di Jeddah itu akan ada pengumuman untuk melaksanakan niat ihram. Niat ihram itu biasanya kalau laki-laki pada gerasak kusuk itu di pesawat 1 jam sebelum landing di Jeddah itu sudah pada pakai kain ihram, udah membuka semuanya. Apa aja sih? Biasanya 1 jam sebelumnya itu, sebelum landing. Tapi ada pendapat bisa dilaksanakan di Jeddah juga mikotnya. Nggak apa-apa, asal jangan lewat dari Jeddah. Itu kalau langsung ke Mekah. Tapi kita itu akan ke Madinah terlebih dahulu. Jadi kalau ke Madinah dulu itu nggak masalah, itu masih nyaman, bebas. Karena perjalanan mikot kita nanti ketika kita dari Madinah ke Mekah. Di mana? Di Zulhaifah atau di Bir Ali. Yaitu perjalanan dari Madinah ke Mekah kurang lebih perjalanan antara 8, 9 atau 10 kilo, baru kita mikot di situ di Bir Ali. Itu mikotnya. Kalau kita ke Madinah terlebih dahulu, tapi kayaknya kita ke Madinah terlebih dahulu. Yang harus dilakukan di mikot, apa sih yang harus dilakukan di mikot? Ini kalau yang pertama adalah bersih-bersih diri. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Bersih-bersih diri. Itu potong kuku, terus ngebersihin bulu ketiak, bulu kemaluan dan bulu-bulu yang lainnya. Itu dibersihin. Kalau seandainya kita langsung ke Mekah, melaksanakan umroh ke Mekah, berarti lebih enaknya di Indonesia kita udah potong kuku, bersih-bersih bulu-bulu yang lain, mandi segala macam. Itu lebih baik di Indonesia. Tapi karena kita di Madinah akan melaksanakan mikotnya di Bir Ali, maka masih nyaman. Jadi kita sebelum berangkat ke Mekah, kita bersih-bersih dulu. Mandilah yang bersih. Yang kukunya panjang, potong kukunya. Yang ketiaknya panjang, bulu ketiaknya cabut bulu ketiaknya. Yang kumisnya melintang, rapihin kumisnya. Kalau jenggot sunnah, jadi nggak ada harus potong jenggot, nggak ada. Bulu kemaluan harus dibersihin. Pokoknya semua dibersihin. Ini ketika melakukan di mikot, potong kuku, bersihin bulu-bulu dan lain sebagainya. Kemudian mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram. Mandi di sini bisa pakai sabun, pakai apa? Itu karena belum kena larangan. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Mandi sebersih mungkin. Niatkan, jangan sampai enggak. Nawaitul ghusla li sunnatil ihram lillahi ta'ala. Saya niat
untuk mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Mandinya gimana? Ya mandi seperti biasa gimana? Ada orang yang mandi kayak mandi janabah supaya ini yang itu sunnah dan yang lainnya. Mandi pokoknya bersih-bersih semuanya. Jangan lupa niat. Nawaitul ghusla li sunnatil ihram lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, saya niat mandi sunnah ihram karena Allah. Mandi itu pada waktu itu. Setelah melaksanakan ini, mana tadi? Loncat. Setelah melaksanakan mandi, baru sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah beres nih, ini mandi ini biasanya di tempat langsung di mikot. Tapi kalau di mikotnya di Bir Ali, kita nggak mungkin mandi pak, karena banyak jamaah bu. Jadi mandinya di Madinah aja di hotel sebelum berangkat untuk ke Bir Ali untuk berangkat ke Mekah. Jadi lebih enak seperti itu. Jadi kalau seandainya pas mandinya pas mikot di Bir Ali mandi, ya namanya mandi kan lama pak. Kita baru masuk kamar mandi udah diketok-ketok sama orang, karena jujur aja demi Allah itu penuh jamaah. Kita baru masuk aja, baru masuk udah diketok-ketok, tok 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 tok. Itu baru masuk, baru buka, belum ngapa-ngapain itu. Pakai sabun nggak ini? Kenapa? Pakai sabun nggak mandinya? Pakai sabun, pakai wangi, pakai semua. Kalau pakai sabun diketok-ketok deh. Jangan pakai sabun ya, baru buka udah diketok-ketok kalau di Bir Ali. Makanya mandinya di ini aja, di Madinah di hotel. Ya, setelah itu datang ke Bir Ali, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Niat lagi niat, nawaitu atau usolli sunnata ihram lillahi ta'ala. Pokoknya sholat yang tenang. Rakaat pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Sholat yang tenang, yang rapi. Setelah sholat zikir yang tenang, minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya apa terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih bisa. Kemudian setelah beres sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, setelah berzikir dan sebagainya, baru tancapkan niat ihram. Tancapkan niat ihram. Apa niatnya? Udah ada bukunya bu? Udah dapat bukunya? Belum ya? Kayak kok mana bukunya? Ini saya bawa kayak kok. Ke Ibu Nani sama Ibu sama Pak Isan. Pak Isan. Satu lagi? Itu di situ ada. Jangan lupa labbaik Allahumma umratan. Itu niatnya. Labbaik Allahumma umratan. Gampang kan? Labbaik Allahumma umratan. Tim juga harus tahu nih, siapa tahu berangkat kagak tahu, bingung kita. Apa artinya? Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, untuk berumrah. Nah, setelah ini niat ditancapkan dalam diri kita, setelah niat ini ditancapkan dalam diri kita, maka berlaku
berlakulah larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh kita. Setelah kita mandi, kita sholat 2 rakaat sunnah ihram, kemudian kita menancapkan niat ihram, maka setelah itu tidak boleh kita melakukan larangan-larangan ihram. Apa aja? Untuk laki-laki ingat hanya 2 helai kain ihram. Hanya 2 helai kain ihram. Tidak boleh laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh pakai kaos kaki. Tidak boleh pakai penutup kepala. Ini peci nggak boleh. Peci nggak boleh. Pakai celana dalam nggak boleh. Pakai kaos dalam juga nggak boleh. Untuk laki-laki itu pokoknya nggak boleh. Tiba-tiba apa namanya 2 helai kain ihram itu kan sudah dipakai ya. Saya bawa udah dipakai. Kadang suka ditudungin nih kalau panas, itu juga nggak boleh karena menempel di kepala. Itu larangannya. Ingat tuh, nggak boleh pakai wewangian kalau sudah niat ihram. Kalau sebelum niat ihram boleh. Itu badan mau pakai minyak wangi juga boleh. Tapi disarankan jangan di kain ihram pakai minyak wangi. Makanya kain ihram saya nggak pernah di laundry dan nggak pernah disetrika pakai pewangi karena khawatir. Ini nggak boleh. Ingat, untuk laki-laki. Untuk perempuan penutup wajah apa namanya? Cadar. Nggak boleh. Untuk ibu nggak boleh pakai cadar. Kemudian sarung tangan dengan tertutup semuanya nggak boleh karena ini apa namanya? Iya, telapak tangan harus terlihat. Kemudian apalagi memakai wangi-wangian sama, pakai sabun, sikat gigi, pakai odol, menghilangkan rambut, kuku, bulu, itu juga sama, tidak boleh. Biasanya kita kalau dapat makan di sana, kita dapat makan itu nasinya itu biasanya nasi berminyak ya, nasi berminyak. Kalau sudah tancapkan niat ihram, ketika kita makan ada nasi berminyak, jangan sampai kita cuci tangan dengan sabun. Itu dilarang. Makanya disiasatin kalau teman-teman itu pakai sendok supaya tangannya enggak licin atau tangannya enggak bau. Biasanya kan kadang kita nggak sadar, kadang kita nggak sadar ketika kita makan pakai ayam di situ, tiba-tiba maaf, yang namanya ibu-ibu pasti suka bawa yang namanya apa sih namanya, tisu basah ya. Tisu basah ada air itu di tas. Kadang nggak sadar ya. Tisu basah itu ada apa? Ada pewanginya, ada alkoholnya. Udah pewangi alkohol, kita pakai parfum pewangi yang beralkohol nggak boleh. Nah jadi ntar tinggal belanja parfum yang tidak beralkohol. Itu harus kita ketahui bersama. Jangan sampai ketika udah menancapkan niat ihram, habis makan karena nggak biasanya kan kalau di rumah namanya sikat gigi kan kita apa sih, kalau udah habis makan pasti kita sikat gigi. Kalau di rumah, kalau sudah menancapkan niat ihram itu nggak boleh. Ada odol, pakai apa gitu, sikat gigi itu nggak boleh. Kemudian memotong kuku, maaf, laki-laki biasanya laki-laki kalau kukunya udah panjang dikit, kalau lagi jalan lagi iseng gini. Lagi iseng dong, tiba-tiba motongin kuku pakai gigi,
gigitin gigi maksudnya, gigitin gigi, gigitin kuku, itu juga nggak boleh. Kemudian larangan berikutnya bercumbu. Bercumbu, ya, apa bercumbu? Yang mengantarkan syahwat, bersetubuh atau apapun dengan suami istri. Dengan suami istri, kalau belum menancapkan niat ihram itu halal. Mau nyium mau apa terserah, bodo amat. Tapi ketika sudah menancapkan niat ihram, haram, nggak boleh. Nggak bolehnya sampai mana? Nggak bolehnya cuma sementara. Beres manasik, beres tahallul, baru tuh boleh lagi. Ini kan cuma sampai beres tahallul aja. Perjalanan dari Bir Ali Madinah ke Mekah berapa jam? Ada yang tahu? Lebih. Kurang lebih 6 jam perjalanan dari Madinah ke Mekah. Capek nggak Pak? Capek lah, walaupun ada istirahatnya sekali. Transit dulu kita bentar di situ. Nah, itu bercumbu, nggak boleh ya. Kemudian apalagi yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan, akad nikah. Karena ada tiba-tiba orang pengen, ya saya ingin menikahkan anak karena saya berangkat umroh dibiayain sama mantu, calon mantu maksudnya. Karena ingin nikahnya di sana. Tiba-tiba akad nikahnya itu setelah menancapkan niat ihram, itu nggak boleh. Kalau mau sebelum. Aisyah kalau dapat jodoh di sana sebelum, ya, jangan setelah niat ihram. Misalkan di perjalanan habis dari Bir Ali perjalanan nih, kan gitu ke Mekah, lagi labbaik Allahumma labbaik, datang, pengen nikah, akan suka gak boleh, haram. Ya. Akad nikah. Kemudian berburu di tanah haram, membunuh, melukai atau menakut-nakuti. Di tanah haram itu di Mekah banyak burung dara, banyak merpati. Jangan sampai, maaf, ada merpati banyak kita takut-takuti. Nah, itu nggak boleh. Kemudian merusak pohon, baik itu memotong, menebang atau mencabut. Tiba-tiba ada pohon, ada bunga misalkan. Bunga apa nih? Di Mekah bunga apa? Ada yang tahu bunga apa di Mekah? Nggak tahu. Pokoknya ada bunga deh. Tiba-tiba cakep banget ini ya. Udah niat ihram tapi dipetik aja, cantolin di sini. Nggak boleh. Atau ada apapun, misalkan ada pohon apa gitu, iseng, tangan iseng biasanya, nggak sengaja tapi iseng, tiba-tiba metik. Nah itu nggak boleh. Kalau seandainya ini dilakukan, perbuatan-perbuatan yang dilarang ini dilakukan, maka kena dam atau denda. Makanya ini hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Insya Allah di buku juga ada, mudah-mudahan di buku juga ada, insya Allah, larangan-larangan atau hal-hal setelah menancapkan niat tidak boleh dilakukan. Kemudian kita setelah niat ihram, setelah labbaik Allahumma umratan, maka dari situ sudah tancap dalam niat kita untuk melaksanakan ihram, dan disitulah dari pertama itu sampai ke Mekah, sampai ke tujuan kita, jangan sampai lepas dari bacaan talbiyah. Jangan sampai lepas dari bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Mana ini labbaiknya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka
wal mulka la syarika lak. Udah hafal kan Pak? Hafal Bu? Hafal lah, kan kita sukanya di barang-barang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, dari kita setelah menancapkan niat dari situ langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu biasanya di bis kita bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu sampai ke Mekah. Tapi jangan sampai ketika ke kamar mandi ucapin labbaik juga. Kagak etis, ada adab, ada akhlak di situ. Ucapan talbiyah jangan sampai lupa. Biasanya ketika kita perjalanan sampai Mekah, ketika sampai Mekah kita belum boleh. Biasanya kita tidak langsung, bukan belum boleh, tidak langsung kita melaksanakan umrah atau ihram. Belum, karena perjalanan jauh, 6 jam perjalanan, capek kagak? Capek. Apa yang terasa? Apa? Pinggang pegel, ya kan? Kaki pegel, kadang bengkak. Terus, pantat panas, katanya. Terus perut lapar. Nah, biasanya tidak langsung, karena kita juga bawa barang-barang. Pasti datang ke Mekah, pasti kita menuju hotel terlebih dahulu. Kita beresin barang-barang kita dan lain sebagainya, masukin barang-barang kita. Setelah rapi, setelah beres, nanti ada informasi dari mutawif, dari pembimbing. Apakah mau istirahat terlebih dahulu? Boleh nggak istirahat? Boleh. Mau tiduran boleh nggak? Boleh. Mau tidur boleh nggak? Boleh. Yang penting istirahat dulu, karena akan melakukan tugas yang sangat berat, tugas yang sangat luar biasa, memerlukan tenaga, energi, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu udah beres, setelah selesai istirahat dan sebagainya, sudah minum, sudah apapun dilaksanakan, pokoknya tenang, kuat, siap untuk jalan lagi, mutawif akan menyampaikan, yuk kita berangkat. Ingat, jangan lupa, ketika datang ke masjid, jangan lupa doa masuk masjid. Apa doanya? Yang pendek aja, yang biasa kita lakuin apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Itu aja. Yang gampang aja. Asal jangan lupa ketika masuk masjid. Kemudian ketika masuk masjid, ingat ya, kita melihat masjid ini aja, Masjidil Haram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
izinkan rahmati dan ridhoi kami bersama semuanya yang khususnya ada di tempat ini untuk bisa ke tanah suci. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan sampai lupa ya, berdoa. Ketika melihat Ka'bah harus berdoa kan? Harus berdoa, ada doanya di situ. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karamahu wa 'azamahu yaman hajjahu aw iktamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa barak. Ya Allah, semoga Engkau menambahkan kemuliaan, keagungan dan kehormatan terhadap tempat ini dan berilah tambahan kemuliaan, kehormatan, keagungan serta kepada orang yang memuliakan dan mengagungkannya, yaitu orang-orang yang meramaikan dengan berhaji dan berumrah. Jangan sampai lupa, karena ketika kita sudah masuk masjid, keluar masuk ke masjid, kita masuk dari Babu Salam. Biasanya kalau saya nganternya biasanya ke Babu Salam. Babu Salam itu di dekat dekat yang sumur Zamzam. Di sumur Zamzam di situ ada Babu Salam. Di situ pas ketika kita melihat Ka'bah, berdoa di situ. Baca aja doanya. Kalau belum hafal, ada di situ. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Karena disinilah kita akan melaksanakan ihram. Udah jelas tadi ada larangan-larangannya yang harus kita perhatikan bersama. Jangan sampai kita lakukan. Kemudian ketika kita melihat Ka'bah, jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ketahui. Kita kenali Ka'bahnya dulu. Kalau kita tidak ingin nyasar karena pintu yang namanya Masjidil Haram ini ratusan pintu ini. Dari mana kita datang? Ini harus kita perhatikan agar kita tidak nyasar ketika pulangnya. Kalau seandainya kita terlepas dari rombongan, nah kita perhatikan dari mana kita adanya. Kita masuk dari mana? Kalau seandainya masuknya dari sini, dari patokan ini kan di sini Hajar Aswad, kemudian di sini apa sih namanya? Rukun Yamani. Di sini Rukun Yamani, di sini Hajar Aswad. Kalau kita masuknya di sini, berarti kita patokan. Sono Hajar Aswad, sini Rukun Yamani. Berarti saya di tengah-tengah. Ketika masuk di situ, berarti keluarnya di situ lagi. Jangan kemana-mana. Kalau keluar dari situ, masuk dari situ, keluarnya dari situ, yakin kita nggak bakalan nyasar. Kalau misalkan masuknya dari sini, pertengahan Hijri Ismail, kita patokannya, wah saya masuk dari Hijri Ismail, pas Hijri Ismail. Ketika saya sudah muter-muter 7 kali setelah sholat, kalau patokannya ini Hijri Ismail ketika kita masuk, maka keluar dari situ lagi. Yakin nggak bakalan nyasar. Tapi kalau misalkan masuknya dari sini, pas patokan Hajar Aswad, atau dari sini, dari Babu Salam, pintu Babu Salam, tiba-tiba, maaf, yang sering kejadian, tiba-tiba dia nggak ngeh dengan patokan dia masuk, dia keluarnya dari sini, pasti nyasar. Contoh, maaf, Senayan, Gelora Bung Karno.
Masuk kita di pintu 1 di Palmerah, tapi kita keluar di pintu 9. Ngaco itu. Masuk di pintu 1 di Palmerah, keluar di pintu 9. Keluarnya di mana? Di Kebayoran. Jauh kagak? Jauh. Itu. Jadi patokannya ini nanti. Ketika masuk dari sini, pintu sini dekat makam Ibrahim misalkan, berarti soalnya ketika datang melihat Ka'bah kita kan berdoa tuh, berdoa ke sini, gua masuk dari sini, patokannya ini. Berarti setelah keliling-keliling, kalau kesini lagi habis tahallul misalkan, kalau nggak balik nyasar, berarti saya patokannya di sini, keluarnya dari sini juga. Jangan kemana-mana. Kalau keluar di pintu lain, yakin nyasar. Makanya ini harus perhatikan. Kita masuk dari mana, keluar di mana. Kemudian berkaitan dengan ini yang akan kita bahas, kita harus kenali juga bahwa ini adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah titik di mana kita ketika kita melaksanakan. Selamat datang Pak Haji Rusdi Abdullah sebagai penasehat Mumtaz Indonesia Travel. Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad adalah patokan kita pertama kali mau melaksanakan tawaf. Dari sini kalau dulu garis dari Hajar Aswad itu dulu ada di lantainya itu warna coklat tua, atau bisa kita lihat warna hitam lah, kayak hitam gitu, coklat tua. Itu dulu. Kenapa diwarnai? Karena ketika orang muter putaran pertama suka ngerem tuh. Ngerem di lantai warna coklat itu, coklat tua itu. Ngerem itu dihapus oleh pemerintah Saudi Arabia karena pada saat itu banyak yang ngerem mendadak, akhirnya pada tubuhkan di belakang. Jadi dihapus itu diganti dengan tiang dengan lampu hijau. Lampu hijau adanya di atas yang sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi patokan ketika kita melaksanakan tawaf itu harus di belakang ini garis lampu hijau, harus di belakang lampu hijau. Jangan sampai melewati lampu hijau. Kecuali setelah putaran ke-7, maka lewatkan dari lampu hijau untuk kita tidak ada keraguan lagi sebenarnya. Kalau pertama jangan sampai. Tapi kalau putaran pertama melewati dari lampu hijau, dari garis Hajar Aswad itu, maka putaran pertama itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Makanya harus ini garisnya lampu kita di belakang kita. Kan pakai isyarat ya. Sekarang pakai isyarat, nggak mungkin cium soalnya, karena penuh membludak gitu orang. Jadi pakai isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Cium sebagai tanda, baru kita jalan. Muter. Pertama sampai Hajar Aswad berarti itu putaran pertama. Muter lagi sampai Hajar Aswad putaran kedua, dan seterusnya sampai Hajar Aswad. Sampai berapa putaran toh? 7 putaran. Karena di sini ada syarat ini. Ingat, kalau tawaf wajib wudu. Jangan sampai nggak wudu. Tawaf itu wajib wudu. Jika batal wudu berarti harus wudu lagi. Jika batal wudu berarti harus wudu lagi. Kita lagi muter nih, 1, 2, 3, panjang. Kan ada makanya sebelum tawaf kalau bisa buang air dulu ya,
supaya kita dijaga. Dan jangan memakan makanan yang bisa menyebabkan perut kerupuk-kerupuk, perih dan lain sebagainya, pedas, asam, tuh itu bisa menyebabkan. Wudunya kemana? Sini aja nih. Di sini kan ada air zam-zam. Jangan keluar masjid. Kalau keluar masjid ntar kelamaan, karena jauh dari masjid itu jauh lagi. Di sini aja. Di sini kan ada keran-keran yang banyak, itu air zam-zam bisa dipakai wudhu. Wudhunya jangan seperti biasa kita wudhu, umur 3 kali, ini 3 kali, bisa hidung air ke hidung 3 kali. Jangan kayak gitu. Yang rukunnya saja. Cuma berapa? Hanya 4. Iya kan? Sesuai dengan firman Allah hanya 4. Faksilu wujuhakum, membasuh muka, cukup dengan membasuh muka. Terus wa aydiyakum, membasuh kedua tangan sampai siku. Sekali-sekali aja. Wamsahu biru'usikum, membasuh kepala sekali. Terus wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Cukup sekali-sekali aja. Kenapa? Karena di situ posisinya banyak jamaah yang lain. Khawatir ketika kita kumur-kumur, cepetan apa? Mending pakai bahasa kita. Coba kalau pakai bahasa sono, kita dicolek-colek kagak ngerti, disodokin kita. Cepetan. Itu ingat harus punya wudhu. Selama melakukan tawaf harus meletakkan Ka'bah di sebelah kiri, tidak boleh Ka'bah di sebelah kanan atau di depan kita. Maksudnya gimana? Ketika kita tawaf, jangan sampai kita menyalahi. Kalau Ka'bah ada di depan di sebelah kanan kita, berarti kita sama dengan arah jarum jam. Sedangkan ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita di sini berarti tubuhkan dengan yang lain. Atau jangan sampai Ka'bah itu ada di depan kita, berarti jalannya nyamping dong. Karena ini Ka'bah, kita di depan, ini Ka'bah, kita jalan gini. Nah itu nggak boleh, muternya nggak boleh kayak gitu. Harus lurus kita. Jadi Ka'bah itu adanya di sebelah kiri kita. Jangan ada di samping kanan kita, jangan sampai ada di depan kita. Berarti muternya kita kiri. Kemudian jumlah putaran tawaf 7 kali putaran. Mulai pertama di belakang garis dan diakhiri dilewati garisnya. Selama melakukan tawaf, badan kita harus di luar Ka'bah. Maksudnya gimana? Harus di luar Ka'bah. Harus di luar Ka'bah. Ini termasuk di dalam Ka'bah. Ini Hijr Ismail termasuk di dalam Ka'bah. Contoh, ini Ka'bah itu ada pondasinya. Ka'bah itu ada pondasinya. Kesini nih, kayak gini lah, ada pondasinya. Kalau dinaikin ke atas, itu ketika kita, maaf, kan kadang kita iseng atau kita pengen megang Ka'bah, megang Hijr Ismail, iya kan? Megang Ka'bah, megang Hijr Ismail. Nah, ketika tangan kita ada di sini megang sambil jalan, sambil berdoa, misalkan doanya itu ada di situ, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini sambil jalan. Itu berarti kita ada di dalam Ka'bah dan itu dilarang, tidak boleh pegang Ka'bah seperti itu. Kemudian ini ada Hijr Ismail. Biasanya suka ramai tuh pada numpuk di situ. Ya kan Bu? Benar ya? Pada numpuk di Hijr Ismail, pada megang segala macam. Bahkan maaf, ada yang berangkat apa? Iya, ada yang naik.
Ada yang berusaha pengen naik, pengen masuk ke sini. Karena di sini sekarang udah ada askar, ada penjaga. Ya, udah jaga ya. Karena kita nggak boleh masuk ke sini. Karena masuk berarti termasuk berada di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail itu ada di dalam Ka'bah. Dan tidak boleh kita ketika jalan di Hijr Ismail pengen megang tuh, pengen megang ini nih Hijr Ismail. Ini kurang lebih antara 40 sampai 50 cm lah lebarnya. Yang ini Hijr Ismail. Jadi pengen megang sambil jalan. Nah, kita nggak boleh. Karena itu berada posisi di dalam Ka'bah. Gimana kalau pengen pegang? Kalau pengen pegang, boleh. Boleh nggak sih pegang? Boleh. Tapi ingat, jangan sambil jalan. Itu aturannya. Jangan sambil jalan. Berhenti, pegang. Puas kita megang, lepas, jalan. Itu nggak apa-apa, nggak kena dam. Hijr Ismail juga sama. Berhenti, pegang, puas, lepas, jalan. Jangan sambil jalan. Ingat, jangan sambil jalan. Itu. Kemudian setelah itu sebelum sa'i ya, kita jangan ke situ dulu karena ada beberapa hal. Ingat 7 putaran. Ini harus kita ketahui bersama bahwa ini adalah Hajar Aswad ya, patokan. Kemudian ini adalah rukun Iraqi. Kenapa dikatakan rukun Iraqi? Karena ini menghadap ke Irak. Kompasnya itu menghadap ke Irak. Ini Hijr Ismail, ini talang emas nih, talang air di atas Ka'bah. Kemudian ini antara Hajar Aswad dengan pintu pintu Ka'bah. Di tengah-tengah ini adalah Multazam yang kita sering dengar doa gimana? Dijabah antara Hajar Aswad dan pokoknya di Multazam. Kemudian di sini rukun Syami itu kepada mengarahnya itu ke Palestina. Rukun Syami di sini ke Suriah, ke Palestina, ke Suriah, ke Yordan. Kemudian ini adalah rukun Yamani. Rukun Yamani bisa sama dengan Hajar Aswad, bisa pegang. Tapi ingat, berhenti dulu, jangan sambil jalan kalau mau pegang. Termasuk ketika kita putaran pertama ada waktu misalkan kosong itu di Ka'bah itu lagi kosong banget. Kita muter, cuma rombongan kita doang muter, pas ini kita cium Hajar Aswad, kan sunnah, iya kan? Muter lagi bisa cium lagi Hajar Aswad, kan gitu. Termasuk menyalami rukun Yamani. Itu harus kita ketahui bersama. Ingat, jangan sampai masuk ke sini, jangan masuk ke sini karena sini udah ada askar sekarang, jadi dilarang masuk ke sini. Kalau boleh masuknya di samping. Itu ada aturannya biasanya sekarang. Kalau udah agak kosong, usah disuruh masuk. Kalau saya alhamdulillah. Nah, untuk masuk ke sini pun kalau bisa sudah melaksanakan semuanya deh. Sudah sa'i, sudah tahalul, baru kita masuk ke sini. Mau megang mau megang Ka'bah sepuasnya, mau cium tuh Ka'bah sepuasnya, mau dipeluk itu Ka'bah, kalau bisa peluk dah sepuasnya. Itu pokoknya perlu diperhatikan ketika melakukan tawaf. Setelah tawaf 7 kali, 7 putaran, maka mundur melaksanakan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah 2 rakaat.
bagusnya sunnahnya di belakang makom Ibrahim. Ingat, makom Ibrahim ini bukan kuburan, bukan kuburan, tapi makom itu apa? Nabi Ibrahim membangun Ka'bah al-Musharrafah, diabadikan makom Ibrahim di belakang sini nih kalau mau sholat. Kalau nggak bisa, mundur lagi. Biasanya disuruh mundur apa mutawif sama pembimbing karena khawatir ketika sholat di samping sini, khawatir kedorong dan lain sebagainya, akhirnya keinjak dan lain sebagainya. Karena orang itu bukan sedikit di situ sekarang, ratus ribu menjuta mungkin. Ya. Karena saya juga pas mau sholat di belakang sini nih, di makam Ibrahim, baru gini, Allah, kedorong, ini lepas lagi, baru gini, Allah, kedorong lagi, kagak bakalan bener deh, kecuali rombongan kita gantian yuk, jagain berjajar 3 orang atau 4 orang yang lain sholat, gitu. Itu baru. Tapi itu pun kadang karena saking banyaknya jamaah yang umroh sering kedorong, makanya disarankan untuk mundur ke belakang. Itu biasanya laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Setelah sholat sunnah tawaf 2 rakaat, zikir yang tenang untuk nambah tenaga, untuk istirahat, berdoa di situ. Sepuasnya nanti ada pembimbing bilang, yuk kita ke belakang, maksudnya ke sini nanti, ke air Zam-Zam. Di situ ada galon-galon air Zam-Zam, baik warna putih, jingga, hijau, di situ banyak ya. Kalau nggak salah itu yang udah pada berangkat, insya Allah yang belum kita semuanya berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah di situ minum, niatkan karena ma'u Zam-Zam 5 syuribabi. Itu kata Rasulullah. Ma'u Zam-Zam 5 syuribabi. Jadi minum air Zam-Zam itu tergantung niat kita untuk apa. Ketika niat kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, Allah akan memberikan keberkahan. Ketika niat kita untuk menghilangkan haus, Allah akan hilangkan hausnya. Ketika niat kita untuk menghilangkan penyakit, Allah hilangkan penyakitnya. Saya waktu itu niatnya pengen hilang nih asam urat. Kagak ada tuh sono asam urat. Kagak ada ya. Asam urat kagak ada di sono. Alhamdulillah sampai saya bolak-balik alhamdulillah. Itu yang harus kita ketahui. Ada pertanyaan di sini. Gimana kalau pas motor kita lupa? Ini hitungan yang keempat atau kelima, kan gitu. Berarti ambil yang paling kecil, yang sedikit. Berarti hitungan keempat. Berarti kita lanjut. Kalau lupanya ini yang ke-7 apa yang ke-8? Mungkin enggak? Mungkin aja ya. Ini lupa, saya lupa. Ini putaran ke-7 atau ke-8 ya? Ambil yang terkecil, yang ke ya udah kan. Karena 7 kali gitu. Kemudian misalkan perlu diketahui juga, jangan sampai ingat ibu, bapak, anak, istri, ibu, bapak, suami, istri, anak, orang tua. Jangan sampai ketika tua berpikir ke sana terus, ya. Anak saya gimana? Ntar kalau pikirnya seperti itu, suami saya gimana ya? Akhirnya kita melihat ke belakang, kita kedorong sama orang, mundur sampai 5 langkah, 6 langkah, berarti kan kita harus ulangi lagi. Iya kan? Makanya harus fokus ke depan. Fokus. Biarin deh kalau bawa bini, bawa istri atau bawa laki, biarin laki udah biarin. Kita mau fokus ibadah aja tuh sampai 7 kali. Fokus. Udah biarin lakinya. Anggap aja suami dibawa sama malaikat. Udah itu aja. Anak, gua kemana? Jangan punya pikiran. Anak gua kemana? Kita dorong sampai 4 langkah 5 langkah, kan kita
ulangi lagi bentar. Kan lumayan energi. Karena jujur aja, kalau misalkan kita kelilingnya dekat dengan Ka'bah, itu mungkin hanya sebatas 350 atau 400 meteran kita keliling. Tapi kalau kita jauh, muternya jauh, itu bisa 1 kilo. Kalau 7 kali 7 kilo. Tuh. Terus boleh nggak kita tawaf pakai kursi roda? Boleh. Boleh. Boleh nggak kita tawaf digendong? Boleh, asal kuat gendongnya. 7 kali. Asal kuat. Itu berkaitan dengan tawaf. Kemudian setelah itu kita setelah minum air zam-zam dan sebagainya udah tenang, kita udah nyaman, udah kuat lagi, maka kita akan melaksanakan sa'i. Ada yang sa'i? Nah, di mana sa'i? Sa'i ada di sini. Pokoknya yang tadi Maqam Ibrahim, kemudian Hijr Ismail, kemudian Hajar Aswad, ada Zam-Zam. Itu pokoknya kalau melihat di sono di kerannya banyak, itu berarti di situlah pusatnya Zam-Zam. Kalau kerannya banyak ya, itulah pusatnya Zam-Zam. Karena ditutup, dialirkan ke mesin-mesin yang lainnya, di situlah pusatnya Zam-Zam. Di mana sa'i? Yaitu di samping, di belakang Zam-Zam. Maksudnya dari sini ini bukit Sofa dan ini bukit Marwah. Berapa kali sa'i? Sama 7 kali. Kalau mulainya dari Sofa berarti terakhirnya di mulainya di Sofa terakhirnya di kan 7 kali. Sofa lagi. Ini udah 5 kali ke sana masa Sofa lagi? Iya kan dari Sofa nih. Jalan ke Marwah 1. Kan 7 kali. Berhentinya di mana? Ya. Di mana? Di Marwah dong. Masa Sofa ke Sofa lagi? Nah, kalau dari sini misalkan kita masuk dari sini nih. Nah dari sini gak hitung ya, gak hitung. Karena mulainya dari sini, dari bukit ini, dari bukit Sofa. Nah ketika kita di bukit Sofa, itu kan menghadap ke Ka'bah. Bukit Sofa menghadapnya ke Ka'bah, menghadapnya ke Ka'bah. Itu niatkan oleh kita. Saya niat untuk melaksanakan sa'i antara Sofa dan Marwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dari Sofa ke Marwah berarti 7 kali, terakhir di Marwah. Kalau di Ka'bah tadi bisa ada putaran, kita bisa lupa ini putaran kedua atau keempat, kedua atau ketiga, keempat atau kelima. Tapi kalau di sini antara Sofa dan Marwah itu yang kita lupa hanya ganjil dan genap. Bukan Jakarta ya, ganjil genap. Hanya ganjil dan genap. Saya di sini ini ganjil, ini 3 apa 5 ya? Ini 5 apa 7 ya? Kan gitu. Nggak mungkin kalau seandainya maaf ini 3 apa 2 ya? Nggak mungkin. Kenapa? Karena ketika 1 adanya di posisi sini ke arah Marwah. Ketika 2 ada di posisi Marwah ke Sofa. Berarti kalau 4 posisi di mana? Kalau 4 posisi di Marwah Sofa. Ingat, kalau tawaf itu bisa kita 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau antara Sofa dan Marwah
itu ganjil dan genap rupanya. Kalau posisi kita di 4, itu di posisi mana? Hah? Tergantung mulainya. Antara mana? Enggak bisa tergantung mulai karena tergantung awal mulai dari sofa. Nih, sofa marwah 1, marwah sofa 2, sofa marwah 3, marwah sofa 4. Berarti posisinya marwah sofa, bukan sofa marwah. Berarti kalau seandainya kita lupa di 5 posisi mana? Hah? Sofa marwah. Ini keberapa? Ini keberapa? Kita ulang. Pertama kita mulai sa'i itu dari sofa ke marwah. Berapa kali sa'i? 7 kali. Ketika mulainya di sofa, berarti terakhir di mana? Di sofa. Hah? Di mana? Terakhir di mana? Kok marwah ke sofa? Kaisar, yang lainnya. Kaisar. Sofa marwah 1, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah. Di mana? Berarti sofa marwah. Ini biasanya yang keder di sini. Karena lupanya pasti ganjil dan genap, bukan 1, 2, 3, bukan. Berarti 7 kali itu untuk pulang perginya itu 7 kali. Iya, betul. Bukan berapa hari. Jadi kalau kita lupanya di 3 di mana? Posisi mana? Hah? Sofa marwah 3. Nah, salah lagi. Udah bener digituin, kenapa nggak yakin? Sofa. Kalau kita posisi di 6, di mana posisinya? Kemana tuh? Dari mana ke mana? Hah? Marwah ke sofa. Jadi ingat, sofa marwah 1, marwah sofa 2, sofa marwah 3, terus 4, 5, kemudian 6, kemudian sofa marwah 7. Marwah berarti ganjil, sofa berarti genap. Betul. Dari sofa ke marwah ganjil, dari marwah ke sofa. Nah, itu yang biasanya kita kaitan. Iya. Ini sofa marwah di tengah itu ada jalur untuk yang pakai kursi roda. Ya, jangan masuk ke jalur itu. Karena masuk ke jalur itu alamat ketabrak. Iya benar. Serius. Soalnya itu yang bawa apa namanya? Yang bawa ngedorong. Yang orang sono udah biasa. Kita gepor. Nah, perlu diteketin ya. Di sini boleh nggak sih kita ngobrol? Boleh berjalan sofa marwah sofa boleh ngobrol? Boleh. Kalau ngobrol lambat kayak itu. Enggak. Tergantung, asal jangan obrolannya maaf. Kita lagi jalan nih, saya belum ngobrol. Lu gimana sih itu tetangga? Kok jadi kayak gitu apa? Itu duit gua hilang. Itu kagak boleh. Itu ngomongin orang kejelekan. Kecuali kebaikan. Gimana? Anak udah telepon? Belum. Bini gua juga belum telepon. Kenapa? Iya kalau lagi sibuk kali. Itu nggak apa-apa, tidak membatalkan sa'inya. Tapi alangkah baiknya jangan ngobrol, mendingan berdoa. Kemudian boleh nggak sih di sini kita makan? Boleh nggak? Boleh. Mau makan karena di sini di tengah ini ada zam-zam, ada keran-keran air zam-zam di situ.
Tidur beneran ya udah kelewat sama bimbing. Ini lumayan ya, perjalanannya lumayan. Berapa kilometer? Hah? Berapa kilometer? Pokoknya sekali jalan itu nyampe 400 meteran ya. Setengah kilo. Kurang lebih lah. 450 ya, 400 lebih. Hah? 400 meter lebih ya. 3 kali. Ingat aja ya. Kalau di sini, kalau sa'i tidak mewajibkan untuk wudu, tapi afdolnya punya wudu. Afdolnya punya wudu. Nih, udah maghrib ya? Maghrib, zuhur. Ini sa'i ke Marwah, berarti kita terakhir di Marwah. Terakhir di Marwah. Setelah di Marwah, apa yang kita lakukan? Menyempurnakan ihram kita, yaitu dengan tahallul. Nah, tahallul minimal itu 3 helai rambut digunting. Ya. Tapi untuk laki-laki lebih afdal digundulin. Kata Rasulullah apa? Yarhamullah al-muhaddithin. Sampai 3 kali Rasulullah menyatakan yarhamullah al-muhaddithin, yarhamullah al-muhaddithin. Allah memberikan rahmat kepada orang yang digunduli. Allah memberikan rahmat kepada orang yang digunduli. Allah memberikan rahmat kepada orang yang digunduli sampai 3 kali, baru al-muqassirin, dan orang yang memendekkan. Untuk laki-laki, untuk perempuan cukup dengan 3 helai rambut digunting aja. Dan untuk tahallul, mencukur rambut, harus yang udah motong baru motong. Tapi itu bagi yang mahram nggak boleh tuh. Misalkan saya suaminya Bu Ulfi, kemudian saya motong Bu Nani, saya nggak boleh. Kecuali saya motong punya Bu Ulfi dulu, baru Bu Ulfi motong Bu Nani. Kalau saya nggak boleh, harus sesama mahram. Tapi biasanya yang tadi, nah di sini di Marwah ini ada anak-anak kecil, biasanya yang pada pegang gunting tuh, biasa ada yang pegang gunting, atau bisa keluar dari sini langsung ke pelataran di bawah hotel Zam-Zam Tower. Di bawah itu apa namanya, banyak tukang pangkas. Itu cuma 10 real atau mungkin sekarang 15 real kali. 10 real sampai Trondol tuh, sampai Gundul. Itu bisa nyoba, tapi ingat harus mahram kalau motong di setelah ini, karena nantinya setelah ini kumpul di belakang sini. Itu untuk tahallul. Ini hotel-hotel dekat loh. Ini hotel-hotelnya permintaan keluarganya Bu Ulfi. Jadi udah saya tampilin ini aja. Itu aja Ibu Bapak, mudah-mudahan ini menjadi bahan buat kita. Bahan itu bisa dibaca di buku juga insya Allah. Bahan ini sebagai pengingat kita bahwa ingat, kalau untuk sa'i lupanya ganjil genap ya, ingat ganjil genap, bukan 1 2, ganjil genap. Kemudian kalau lupa diulangi untuk tawaf. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah untuk belajar memakai kain ihram itu bisa dipelajari di video-video lain, tapi ada memang untuk belajar pakai kain ihram supaya tidak melorot tanpa ikat pinggang. Itu ada, dan alhamdulillah saya sering pakai seperti itu. Kalau Pak Isan bawa boleh nanti. Pak Isan bawa nggak kain ihramnya? Bisa dicontohin bentar. Itu aja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Ini teh apa ya? Oh, ini insya Allah hotel yang akan kita pakai
di bulan Juli. Mudah-mudahan nggak meleset, mudah-mudahan nggak salah. Ini Hotel Fajar bagi dua atau yang sekarang jadi Maisan Al Maqam di Mekah ini. Kalau di Madinah paling 3 menit atau 4 menit perjalanan ke masjid, ke Raudhahnya lebih dekat dari kalau nggak salah. Kalau nggak salah, mudah-mudahan nggak salah. Itu aja. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita jasmani dan rohani. Allah mengizinkan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, meridai kita. Sekarang kita bisa berdiri di sini, sekarang kita bisa duduk bersama di sini. Mudah-mudahan Allah panggil kita semuanya ke tanah suci, ke ziarah ke makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena saya juga merasakan sedihnya, bangganya, bahagianya ketika melihat ibu sekarang, misalkan tadi lagi maghrib ada di Raudhah, terus kemarin asar sedang di Raudhah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya saya ikut sedih lah. Jadi saya minta doain dia mudah-mudahan itu bisa berangkat dari sana, bisa menginjakkan kaki lagi di tanah suci. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Fatih Husaini atas terima kasih pada semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang akan melaksanakan umroh pada tanggal